Ini rawan terjadinya laka lantas dan jumlah angka kecelakaan di situ cukup tinggi. Penertiban selama operasi ini berjalan. Upaya menghindari atlet tersebut dengan cara melepas nopolnya, kita tidak segan-segan akan mengambil tindakan tegas berupa tilang. This is your life. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman musikal. Jumpa lagi dengan saya Hadi. Hari ini kami berada di Polresta Bengkulu dan kami bertemu dengan Kasat Lantas Polresta Bengkulu. Nah, hari ini kami akan tanya-tanya terkait operasi Zebra Nala 2023. Apa saja yang sudah dilakukan oleh Polresta terkait operasi Zebra Nala ini. Dan langsung saja kita sapa Pak Kasat Lantas Polresta Bengkulu, Abangku Peri. Sehat, Bang? Alhamdulillah. Bang, kita sudah berapa kali reschedule. Akhirnya kami bertemu pada saat operasi Nala. Waktu itu kita sudah jadwal. Waktu itu ada kesibukan Abang di RI 1 ya, Bang? Ya, betul. Memang betul-betul sibuk kemarin ya, Bang? Ya. Nah, ini kita bertemu, kami mau tanya-tanya nih, Bang. Ya. Terkait operasi Zebra Nala, Bang. Apa ini, Bang? Ya, jadi operasi Zebra Nala 2023 ini memang ini kegiatan rutin tahunan atau operasi rutin tahunan untuk jajaran lalu lintas hampir di seluruh Indonesia melaksanakan dengan sandi yang berbeda-beda. Jadi dalam pelaksanaannya sendiri biasanya pada saat pelaksanaan operasi Zebra ini lebih menekankan kepada penindakan pelanggaran. Ya, seperti itu. Cuma di tahun ini karena bertepatan juga dengan HUT lalu lintas nanti di tanggal 22 September seperti itu. Jadi kita dalam pelaksanaan operasi Zebra kali ini lebih mengutamakan kegiatan-kegiatan yang sifatnya preemptif dan preventif seperti itu. Begitu juga kegiatan-kegiatan lain seperti baksos dan lain sebagainya. Ini mulai operasi Nala Zebra Nala ini kemarin dari tanggal berapa, Bang? Ya, untuk kegiatannya sendiri itu dimulai dari tanggal 4 sampai dengan nanti tanggal 17 September ya, Bang? Wah. Ini kan udah sampai di tanggal 7 ya, Bang? Ya, ini. betul. Ini apa aja yang sudah didapatkan oleh Polres, Bang? Ya, jadi sampai dengan hari ketiga ini kita sudah melaksanakan beberapa kegiatan, Bang. Tentunya yang pertama mulai dari preemptif. Ya, ini upaya pencegahan preemptif. Kita sudah banyak melakukan atau beberapa kali melakukan sosialisasi, mulai dari pemasangan spanduk, pembagian flyer, penempelan pamflet di tempat umum yang berisi tentang himbauan dan edukasi berkaitan aturan dan tata tertib dalam berlalu lintas. Selain itu juga dari unit Kamsel kita secara rutin itu melaksanakan sambang ke perusahaan-perusahaan swasta, ke sekolah-sekolah maupun instansi-instansi yang kami nilai perlu untuk diberikan edukasi, sosialisasi berkaitan dengan aturan dan tata tertib dalam berlalu lintas seperti itu. Terus kalau preventif sendiri, Bang, yang lain? Ya, selanjutnya berkaitan dengan kegiatan preventif, ini kita mengutamakan kegiatan-kegiatan patroli, patroli dan pengaturan di daerah-daerah yang rawan terjadinya laka lantas. Kami contohkan salah satu yang berdasarkan analisa evaluasi kita selama ini seperti jalan sepanjang Pate Panjang. Ini rawan terjadinya laka lantas dan jumlah angka kecelakaan di situ cukup tinggi. Yang dimana korbannya itu mulai dari luka ringan bahkan sampai dengan meninggal dunia. Ini sampel salah satu contoh jalan. Jadi kita laksanakan patroli, kita laksanakan pengaturan di jam-jam tertentu berdasarkan analisa evaluasi kita laksanakan kegiatan-kegiatan preventif di situ. Itu di Pantai Panjang tadi termasuk balap-balap liar itu, Bang, termasuk ya? Betul sekali. Itu, Bang? Ya, betul. Apa operasi Zebra ini juga termasuk
operasi pengamanan itu juga, Bang? Iya, betul sekali. Jadi di masa operasi Zebra ini juga memang ada beberapa pelanggaran yang menjadi atensi kita. Salah satu yang Abang sampaikan tadi berkaitan dengan balap liar, Bang. Berkaitan dengan balap liar karena ini memang sangat meresahkan. Memang ada 2 lokasi yang menurut pantauan kami ini rutin dan sering dijadikan balap liar, terutama di malam minggu. Yang pertama itu di jalan sepanjang Pantai Panjang, Pasir Putih lebih tepatnya, biasanya di situ. Selanjutnya di Jalan Pembangunan, lebih tepatnya di depan Taman Budaya. Mulai dari Taman Budaya, dari Simpang Padang Harapan sampai dengan ke Simpang DPR ini rutin sekali atau sering sekali dijadikan tempat balap liar. Tapi kita sudah mengambil langkah-langkah, upaya-upaya bersama instansi terkait, melibatkan POM, Dishub, Satpol, bahkan kita juga sudah meminta backup dengan Polda, Direktorat Lalu Lintas untuk melaksanakan penertiban selama operasi ini berjalan. Selain itu juga ada beberapa yang menjadi prioritas kita selama operasi Zebra ini, yaitu penindakan pelanggaran terhadap anak di bawah umur yang mengemudikan kendaraan bermotor. Selanjutnya itu lawan arus, Bang, melawan arus. Ini melawan arus, terus tidak menaati atau mematuhi marka atau rambu-rambu yang ada di jalan seperti ini. Menjadi prioritas kita karena dari pelanggaran-pelanggaran ini mengakibatkan laka lantas yang angkanya cukup tinggi seperti itu. Selain itu, Bang, pelanggaran apa aja yang menjadi atensi dari Polres itu, Bang? Selain itu ada juga seperti menggunakan HP pada saat di jalan seperti itu, Bang. Tidak menggunakan seat belt, tidak menggunakan helm, dan belakangan lagi masyarakat kita ini sangat marah karena untuk menghindari etle statis seperti itu, kamera etle ini. Jadi ini banyak sekali nopol kendaraannya dilepas. Jadi apabila kita temukan hal-hal seperti ini, dia berupaya menghindari etle tersebut dengan cara melepas nopolnya, kita tidak segan-segan akan mengambil tindakan tegas berupa tilang di tempat. Kita laksanakan langsung tilang di tempat apabila kita temukan pelanggaran kendaraannya baik R2 maupun R4 yang tidak menggunakan plat nopol seperti itu. Sejauh ini ada, Bang, yang terjaring itu, Bang? Banyak, Bang, cukup banyak, hampir setiap hari. Sampai dengan hari ketiga pelaksanaan kita ini kurang lebih sudah ada 100 pelanggaran, Bang. 100 pelanggaran di mana mayoritas itu yang pertama melawan arah, pengemudi yang tadi belum cukup usia, mengemudikan kendaraan bermotornya, yang selanjutnya itu melebihi kecepatan atau berkecepatan pada saat mengemudikan kendaraan motor. Kalau bahasa kita sehari-hari itu balap liar tadi seperti itu. Kalau upaya razia gabungan itu ada nggak, Bang? Itu tadi saya sudah sampaikan, kita beberapa kali, terutama di malam minggu, bahkan sebelum operasi Zebra, itu kita rutin laksanakan razia gabungan bersama kawan-kawan dari Dishub, Satpol, bahkan dari POM seperti itu. Kalau untuk di operasi Zebra ini, kalau memang ada titik-titiknya di mana aja, Bang? Jadi untuk lokasi pelaksanaannya sendiri sebenarnya kita lebih mengutamakan hunting, Bang. Daripada razia yang sifatnya statis. Karena menurut kami lebih efektif ketika melaksanakan hunting, Bang. Kita melaksanakan hunting di lokasi-lokasi yang mana itu sering terjadinya laka lantas. Seperti saya contohin tadi, jalan pariwisata, terus di daerah Kecamatan Slebar ini angka lakanya cukup tinggi karena rata-rata kan di situ kita, sebagaimana kita ketahui, jalannya cukup lebar dan lurus, seperti tidak ada hambatan seperti itu. Luar biasa ini masyarakat Kota Bengkulu, tetap berhati-hati kan dalam mengendarai kendaraan, Bang, Ini kan laka lantas juga tidak terjadi, tidak juga mengingat waktu, usia, dan apapun. Lantas akan terjadi, Bang. Ini kita mau tahu, Bang, manfaat dari operasi Zebra ini sendiri
apa sih Bang? Jadi yang biasanya mungkin kita melaksanakan kegiatan-kegiatan rutin yang dilaksanakan khususnya oleh Satlantas melalui operasi Zebra ini, kegiatan-kegiatan tersebut kita tingkatkan Bang. Dari segi kuantitas maupun kualitasnya selama pelaksanaan operasi ini. Adapun memang operasi-operasi seperti ini biasanya dilaksanakan ketika momen-momen mendekati momen-momen hari besar Bang. Seperti kita mau menjelang nanti akhir tahun atau segala macam, itu nanti akan ada operasi lilin dan lain sebagainya. Seperti itu. Ya, ini operasi Zebra ya Bang? Iya, betul sekali. Kalau tujuan dari Polres sendiri Bang, mungkin dari tujuan juga mungkin ada target juga sendiri, itu seperti apa Bang dari Polres sendiri Bang? Ya, jadi target kita dalam operasi Zebra ini khususnya memang kita sangat mengharapkan karena ini juga memang butuh kerjasama daripada masyarakat. Selain menyadarkan masyarakat akan pentingnya mematuhi aturan dan tata tertib berlalu lintas Bang, itu ya kita berharap nanti adanya feedback, gitu kan, adanya feedback dengan kita rutin ingatkan melalui operasi Zebra ini, baik melalui pencegahan preventif sampai represif tadi. Feedbacknya apa? Kita berharap angka laka tadi bisa menurun karena selama operasi 3 hari ini saja sudah terjadi beberapa kasus laka, dan menurut data kami yang terakhir itu 1 orang meninggal dunia. Iya, dari 5 kejadian ada 1 orang meninggal dunia. Itu sepeda motor Bang? Iya, betul sekali, roda 2. Itu tabrakan atau jatuh individu gitu? Ada lawan Bang. Ada lawan. Ya, jadi bukan laka tunggal. Jadi ada ini ya Bang, apa namanya itu harapan dari Polres juga nanti seperti masyarakat harus seperti apa, terus pihak-pihak terkait itu harus seperti apa Bang? Betul. Ya. Jadi memang kita sangat berharap kepada seluruh masyarakat, begitu juga instansi terkait, ya kan. Mari sama-sama kita bahu-membahu karena memang kerugian berkaitan dengan akibat pelanggaran ini berupa laka lantas tadi ini sangat tinggi, baik itu secara material maupun imaterial Bang. Ini sangat tinggi sekali. Jadi kami berharap kita bahu-membahu membuat terobosan-terobosan, inovasi-inovasi bersama sehingga kita bisa meminimalisir terjadinya laka lantas seperti itu. Bang, mungkin ada apa imbauan khusus juga Bang untuk apa pengendara motor dan pengendara mobil khususnya di Kota Bengkulu Bang? Mungkin silakan Bang. Ya, jadi kami dari Satuan Lalu Lintas Polresta Bengkulu menghimbau kepada seluruh masyarakat Kota Bengkulu, mari kita bersama-sama mematuhi aturan dan tata tertib berlalu lintas. Dimulai dari keluarga kita sendiri, mari kita ingatkan keluarga kita, rekan-rekan kita yang terdekat, pokoknya kita ingatkan sehingga jangan sampai menjadi pelaku ataupun korban daripada laka lantas. Begitu teman, musikal itu himbauan dari Pak Kasat langsung ya. Ini bukan main-main, jadi memang laka lantas yang terjadi di Kota Bengkulu cukup tinggi. Betul ya Bang. Sekali, Bang. Jadi ini upaya dari Polresta untuk meminimalisir ini. Dimohon untuk masyarakat juga pengendara baik itu yang baru mendapatkan SIM juga ya Bang, baru mendapatkan SIM. Jadi berhati-hatilah, fokus dalam berkendaraan. Sekali waktu kita akan coba mungkin bersama-sama sekali-kali kita bisa turun boleh, ke lapangan seperti itu kan. Jadi bisa kita lihat langsung bagaimana situasi lalu lintas kita sebenarnya di Kota Bengkulu ini. Siap. Oke, doa saja kita bisa bertemu lagi dengan Bang Ferry kita. Terima kasih teman-teman musikal. Jumpa lagi di video selanjutnya.